Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, adab seorang berilmu terhadap dirinya yang ketiga adalah hendaknya menghiasi diri dengan akhlak zuhud terhadap dunia, meminimalkan diri darinya sebisa mungkin, namun tidak sampai merugikan dirinya atau keluarganya. Karena apa yang dibutuhkan dari dunia dengan sikap qanaah secara seimbang bukan termasuk dunia yang tercela. Ya, jadi orang berilmu itu menghiasi dirinya dengan sikap zuhud. Nah, ini perlu dibahas, apa itu zuhud. Ini harus kita bahas dulu. Kalau kita bahas zuhud, kita harus paham dulu definisi zuhud. Apa sih zuhud itu? Karena kalau kita salah dalam mendefinisikan zuhud, ya nanti bahaya sekali. Ada sebagian orang memahami zuhud itu nggak mau dengan dunia. Zuhud itu adalah menyusah-nyusahkan dirinya, pakai pakaian yang jelek-jelek, semuanya serba jelek, itu dia bilang zuhud. Ya tentu kita lihat bagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi seperti apa? Nabi adalah orang paling zuhud, bahkan imamuz zahidin. Nabi itu adalah pemimpinnya orang-orang yang zuhud. Seperti apa Nabi itu? Nabi juga kalau ada makanan enak, ya makan enak. Ada daging, makan daging. Ada susu, minum susu. Nggak ada, ya apa adanya. Nggak ada, ya nggak makan. Ya. Kemudian Nabi juga punya pakaian yang bagus-bagus. Bahkan Nabi punya jubah khusus untuk Jumatan dan untuk sholat Id, serta untuk nyambut kedatangan tamu. Jubah yang bagus, yang di bagian tengahnya itu ada sulaman-sulaman sutra, di kerahnya ada sulaman sutra, dan di ujung ya tangannya ada sulaman-sulaman sutra. Bahkan Nabi punya kendaraan banyak, dan kendaraan Nabi kendaraan yang terbagus. Nabi punya berapa onta, Nabi punya berapa kuda, Nabi punya berapa keledai, yang terbagus punya Nabi. Tapi Nabi adalah pemimpin orang-orang yang zuhud. Ya, banyak definisi zuhud, namun definisi yang paling bagus menurut Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang didapatkan dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu ada zuhud, ada wara'. Al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah, wa zuhdu tarku ma la yanfa fil akhirah. Jadi wara' itu adalah meninggalkan segala yang dikhawatirkan membahayakan di akhirat. Ini kayaknya di akhirat membahayakan saya, lalu kita tinggalkan. Itu namanya apa? Wara'. Nah, kalau zuhud di atasnya. Zuhud itu meninggalkan segala yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Nah, ini di akhirat tidak ada manfaatnya bagi saya, maka ditinggalkan. Oh, ini tidak ada manfaatnya, maka ditinggalkan. Itu namanya adalah zuhud. Jadi bukan berarti zuhud itu menyusah-nyusahkan diri, bukan. Karena itu hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat itu menurut para ulama, diantaranya Asy-Syaikh Shalih As-Suhaimi rahim hafidhahullah ta'ala yang mensyarah kitab ini. Hal-hal yang tidak bermanfaat di akhirat itu ada 3. Yang pertama adalah hal-hal yang diharamkan, jelas nggak bermanfaat, bahkan membahayakan. Yang kedua adalah hal-hal yang dimakruhkan, makruh, nggak dosa, tapi nggak ada manfaatnya di akhirat. Yang ketiga adalah hal-hal yang mubah, yang kelebihan batas.
Mubah, boleh-boleh saja, nggak ada masalah, tapi melebihi kebutuhan. Ya. Jadi itu adalah hal-hal yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Intinya ada 3. Yang pertama apa tadi? Yang haram, nggak bermanfaat bahkan membahayakan. Yang kedua, yang makruh, nggak ada manfaatnya di akhirat. Yang ketiga, mubah yang melebihi kebutuhan. Seperti itu. Bahkan kalau mau ditambah lagi yang keempat, yaitu yang perkara-perkara yang syubhat, yang kita masih nggak jelas ini masuk kategori halal atau haram, ya tinggalkan, tentu lebih bermanfaat. Jadi zuhud seperti itu. Nah, orang-orang berilmu, para ulama itu dianjurkan memberi contoh suri tauladan. Jangan hidup bermewah-mewahan. Namun bukan berarti nggak boleh enak loh ya. Sekarang kalau kita bicara kendaraan saja, itu Nabi punya kendaraan banyak, ontanya berapa, kudanya berapa, dan terbagus. Karena kendaraan Nabi buat apa? Kendaraan Nabi buat jihad fisabilillah, buat dakwah. Kan nggak lucu kalau Nabi naik kuda terus kudanya itu lemes itu, dibalap sama kuda-kuda lain, kan nggak lucu kan. Dan itu juga menjaga apa? Kehormatan, supaya nggak diremehkan orang, nggak direndahkan orang, supaya kelihatan terhormat dakwah itu, seperti itu. Jadi niatnya bukan untuk bermewah-mewahan, niatnya bukan untuk ya pamer kemewahan, tapi niatnya supaya dakwah itu terhormat gitu loh. Betul apa enggak? Walaupun dalam kehidupan sehari-hari Nabi milih hidupnya itu sederhana. Bahkan Nabi tidurnya itu di tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma yang membekas di badannya Nabi. Sampai sahabat tidak tega. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kami buatkan untuk Anda ya dipan yang bagus, tempat tidur yang empuk. Nabi tidak mau. Oh jangan. Apalah artinya aku dengan dunia? Aku ibaratnya adalah seorang musafir perjalanan, ada pohon rindang, istirahat sebentar, lalu aku melanjutkan perjalanan. Jadi memang Nabi milih hidup sederhana. Itu pilihannya Nabi ya, pilihannya Nabi. Kalau antum milih mana? Antum milih tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma atau dipan hotel bintang 5? Antum milih mana? Nggak ada khilafiyah ya? Nggak ada khilafiyah, ini sama NU, Muhammadiyah, Salafi, sama semuanya. Kepingin kelas hotel bintang 5, itu kelas kita ya. Boleh enggak dosa, boleh enggak dosa itu. Kan kita punya 2 pilihan. Ya, menjadi seorang mukmin yang kaya raya dan menikmati kekayaan, atau menjadi orang mukmin yang hidup sederhana. Itu pilihan. Nabi oleh Allah disuruh milih 2. Nabi plus raja kayak Nabi Sulaiman, bahkan lebih dahsyat dari Nabi Sulaiman, atau Nabi plus hamba biasa yang hidup sederhana. Ternyata Nabi Muhammad SAW milih Nabi dan hamba biasa. Nabi Muhammad kaya atau miskin? Kaya raya beliau. Cuman uangnya dihabiskan untuk Islam wal muslimin. Dan beliau pilih hidup sederhana. Bahkan di rumah istrinya, 9 orang istri yang hidup saat itu pernah tidak dinyalakan api selama 2 bulan berturut-turut. Yang dimasak nggak ada. Dan mereka hanya makan kurma, minumnya air. Jadi itu pilihannya Nabi ya. Tapi insya Allah kalau saya tanya antum dan kita sepakat, dalam hal ini kita meniru sunnahnya Nabi Sulaiman. Sepakat itu, nggak ada khilafiyah ya. Kita gembar-gembar sunnah. Lek kena ngene melok Nabi Sulaiman aja. Ya terus terang aja. Jujur aja, kita manusiawi sekali. Baik. Jadi begitu ya. Jadi harus ulama memberikan contoh yang bagus lah. Jangan hidup bermewah-mewahan yang nanti bisa menimbulkan kesan yang buruk dan tidak memberi contoh yang baik. Namun bukan berarti tidak boleh menikmati ya. Antum punya mobil bagus boleh, antum makan yang enak boleh, antum punya rumah yang bagus boleh, semuanya boleh. Yang penting qaidahnya 2. Qaidahnya itu adalah min ghairi sarafin wala makhilah. Itu qaidahnya.
Ya, min ghairi sarofin, tidak berlebih-lebihan dan tidak ada unsur sombong. Dan berlebihan itu relatif. Hidup ini kan ada kelas-kelasnya kan. Mungkin bagi orang yang kelas bawah itu berlebihan, tapi bagi orang kelas atas ya biasa. Ya. Misalnya mobil, orang kelas atas punya mobil Alphard, berlebihan apa enggak? Berlebihan apa enggak? Ya enggak, itu kelasnya dia. Tapi kalau kita enggak punya apa-apa, beli Alphard, itu namanya apa? Berlebihan, maksa-maksakan diri sampai kredit. Ya jangan, kredit kan utang kan. Kalau nggak mampu nggak usah beli. Kelasmu masih kelas apa? Avanza, dinikmati aja Avanza. Atau kelas Mobilio, ya. Dinikmati aja gitu loh. Jangan maksakan ke kelas yang di atasnya, itu nanti melampaui batas. Dan kebanyakan orang-orang sekarang hidupnya susah gara-gara apa? Melampaui batas. Akhirnya demi gaya hidup, hidupnya penuh dengan utang, mobil kredit utang, kemudian rumah kredit utang, semuanya serba utang. Jangan. Paling enak hidup itu apa adanya. Ndak punya utang itu adalah nikmat dari Allah. Sing ono apa dinikmati, sing gak ono ya wis sabar. Demikian. Baik ya. Kemudian berikutnya lagi, derajat orang yang berilmu yang paling rendah adalah menjauhi keterkaitan dengan dunia. Nah, ini yang paling penting. Jangan sampai orang berilmu, para ulama, memasukkan dunia ke dalam hatinya. Dunia ka oleh mlebu hati. Dunia mek ndek tangan tok. Kalau ada pertanyaan, mungkinkah orang zuhud tapi kaya raya? Mungkin apa enggak? Mungkin. Apa anunya? Apa namanya? Batasannya apa? Zuhud tapi kaya raya. Batasannya apa? Apa? Batasannya kata para ulama, kekayaannya tidak masuk ke dalam hatinya. Itu kekayaan hanya ada di rekening, di tangannya saja. Sehingga mau bertambah, mau berkurang, hati tidak terpengaruh. Jadi kaya hanya ada di tangannya saja. Mau tambah mau kurang tidak ngaruh di hatinya. Bahkan habis semuanya pun enggak ngaruh karena tidak pernah masuk ke dalam hati. Nah, ini penting. Bahkan disebutkan di situ derajat ya yang paling rendah yang harus dilakukan orang berilmu adalah jangan sampai ada ketergantungan dengan dunia. Karena dia adalah orang yang paling mengetahui kerendahannya, godaannya, kecepatan fananya, banyaknya kesulitan-kesulitan dan kelelahannya, maka dia lebih patut tidak menoleh kepadanya dan menyibukkan diri dengan urusan-urusannya. Wah, ini Masya Allah logis sekali. Ulama kan paling ngerus donya kaya apa. Ya sudah, apa wis donya kaya ngono iku, maka donya aja dilebokno nang ngene hatimu. Jangan ada ketergantungan dengan dunia. Allahu Akbar. Karena godaan ini berat loh. Dan kita ini masih belum aman. Betul apa enggak? Antum sudah aman atau belum? Ya, kita belum aman. Jangankan orang sekelas kita, ulama yang sudah tingkat tinggi muridnya Nabi langsung, itu bisa murtad. Muridnya Nabi bisa murtad. Nabi siapa itu? Nabi Musa. Monggo antum buka surat Al-A'raf ayat 175. Ya, Al-A'raf 175. Dan setelahnya itu menunjukkan betapa dahsyatnya godaan materi duniawi. Dan semoga Allah menyelamatkan kita semuanya. Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fasalakha minha wa atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Dan bacakanlah kepada mereka berita tentang orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami, pengetahuan tentang isi Alkitab.
Jadi orang ini apal kitab Taurat, paham kitab Taurat, ngerti isinya Taurat. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa fa mathaluhu kamathalil kalb in tahmil alaihi yalhath ya au tatrukhu yalhath dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami akan tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah, maka perumpamaannya seperti anjing. Jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, dia juga mengulurkan lidahnya juga. Ini jenis anjing yang buruk, anjing yang murah. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berfikir. Sa'a mathalanil qaumul ladzina kadzdzabu biayatina wa anfusahum kanu yadhlimun. Amat buruklah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, dan kepada diri mereka sendirilah mereka berbuat zalim. Yang dimaksud siapa di ayat ini? Kalau antum buka tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, maka disebutkan salah satu nama yang dimaksud di ayat ini adalah Bal'am bin Ba'ura. Ya, Bal'am bin Ba'ura. Siapakah Bal'am bin Ba'ura? Sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, huwa rajulun min bani Israel yuqalu lahu Bal'am bin Ba'ura. Dia adalah satu orang dari kalangan Bani Israel yang biasa dipanggil Bal'am bin Ba'ura. Kemudian waqala Malik bin Dinar, berkata Malik bin Dinar, kana min ulama'i Bani Israel. Dia ini adalah termasuk ulamanya Bani Israel. Wa kana mujabad da'wah, dan dia ini doanya mustajab. Jadi dia itu tahu nama Allah Al-A'zam, Ismullah Al-A'zam, doa itu mustajab. Yuqaddimunahu fis syada'id, kalau ada perkara-perkara genting, kesulitan, terjepit, maka dia ditaruh di depan untuk berdoa karena doanya adalah mustajab. Top orang ini. Ba'athahu Nabiullah Musa ila maliki Madyan yad'uhu ila Allah. Nabi Musa, nabinya Allah, ngirim dia untuk berdakwah kepada Raja Madyan. Hai Bal'am bin Ba'ura, kamu saya utus ya, berdakwah kepada Raja Madyan. Ajak dia masuk Islam, ajak dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi murid istimewanya Nabi Musa. Muridnya Nabi Musa langsung ditugaskan untuk mendakwai Raja Madyan. Top orang ini. Yang terjadi apa? Fa aqta'ahu wa a'tahu. Ternyata oleh Raja Madyan diberi iming-imingan materi duniawi. Kamu ikut aku atau ikut Musa? Kalau kamu ikut Musa, garingan. Kalau bobo, melok Musa garingan kan. Melok aku tak kasih segala macam. Mau mobil tak kasih, mau rumah tak kasih. Wis aman pokok. Melok aku aman. Melok Musa loro kabeh. Melok sapa? Ya, fatabi'a dinahu wa taraka dina Musa alaihissalam. Ternyata dia ikut agamanya Raja Madyan dan meninggalkan agamanya Nabi Musa, murtad. Bayang orang sekali berini bisa seperti itu. Lah awak dhewe ya apa? Bagaimana dengan kita? Aman apa enggak kita? Kita belum aman. Untung kita ini berada di Malang.
Ya, karena di Malang masih mudah-mudahan masih aman-aman saja kan. Fitnah dunia tidak terlalu besar di sini. Ya, masih banyak majelis-majelis yang insya Allah masih ngerim kita. Jadi ya begitulah. Baik, kita lanjut ya. Jadi ulama itu adalah orang yang paling tahu dunia, maka seharusnya dia adalah orang yang paling menjaga dirinya dari dunia. Dan tadi telah disebutkan di antara dampak-dampak buruk dan kejelekan dunia. Kalau mau kita perinci tadi ya, yang pertama apa? Yang pertama adalah dunia itu rendah. Yang kedua, dunia itu godaannya besar. Yang ketiga, dunia itu cepat fananya. Ya, habis itu kita akan mati cepat sekali. Kemudian yang keempat, banyaknya kesulitan-kesulitan. Wong golek dunia itu angel loro kabeh. Yang kelima, kelelahannya ya capek. Antum kira orang-orang yang ahli dunia nggak capek kan? Capek. Cuman karena mereka sudah mabuk, maka mereka tidak merasa kalau dirinya capek loro kabeh. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Lau usi li aqalin nas surifa ila az-zuhad." Kalau aku berwasiat untuk orang yang paling berakal, niscaya ia diarahkan kepada ahli zuhud. Jadi misalnya ono wong ya kate mati, golek aku mati, tolong hartaku sepertiga berikan kepada orang paling berakal sehat. Maka setelah dia mati, itu wasiatnya diberikan kepada siapa? Orang yang zuhud. Karena orang zuhud adalah orang yang paling berakal sehat, yang tidak tertipu oleh dunia. Kemudian, duhai gerangan, siapa yang lebih layak untuk memiliki kelebihan akal dan kesempurnaannya daripada ulama? Yahya bin Mu'ad rahimahullahu ta'ala berkata, "Lau kanatid dunya tibron yafna wal akhiratu khazafan yabqa, lakana yanbaghi lil akil itharul khazaf al-baqi ala at-tibr al-fani. Fa kaifa wad dunya khazafun fanin wal akhiratu tibrun baqin." Seandainya dunia adalah emas yang fana, emas tapi mek diluk tok. Sementara akhirat adalah bejana tanah liat yang abadi, kendi. Ya, dunia itu emas tapi mek diluk tok. Akhirat itu kendi tapi kekal. Awakmu milih ndi? Ya. Niscaya orang yang berakal patut mementingkan bejana dari tanah liat yang abadi daripada emas yang fana. Wong berakal sehat milih apa? Milih kendi. Iki masih kendi tanah liat tapi apa? Kekal. Iki masih emas larang tapi mek diluk tok ngono lho. Kemudian lalu bagaimana jika dunia adalah tanah liat yang fana dan akhirat adalah emas yang abadi? Nah, milih ndi awakmu? Kebanyakan kita milih tanah liat yang fana dan meninggalkan emas yang abadi. Hakikatnya kan gitu kan. Di masjid insyaallah milih apa jenenge? Milih akhirat kabeh. Tapi lek metu ke masjid. Iya, apalagi kita kumpul dengan lingkungan yang memang pikirannya hanya materi, duniawi, rebutan jabatan, rebutan kedudukan dan seterusnya. Lupa kita. Masuk masjid sadar lagi, metu lali maneh. Itu manusiawi. Makanya sering-sering ke majelis taklim supaya apa? Bisa istiqomah. Syukur metu lali bisa. Makanya bali omane cek eling maneh. Iya, antum di masjid kepingin sedekah. Mari ngono metu gak sida wis. Aja suwe-suwe kesuwen lali akhirnya. Itu semuanya, semua kita itu. Sehingga saya pernah cerita ke antum, ada orang meninggal dunia, meninggalkan warisan 1 triliun.
Tak triliun ya, kutu M loh, T. Tapi bukan di Malang ya, di luar Malang. Saya nggak cerita orang Malang, orang luar Malang. Bayangkan, warisan 1 triliun. Yang untung siapa? Anak-anaknya. Anaknya cuma berapa, masing-masing dapat ratusan miliar. Yang kita pikirkan, apa gak eman ta warisan sampai 1 triliun. Seandainya ketika dia hidup dia beramal, katakanlah amalnya 900 miliar, warisane mek 100 miliar warisane. Tapi dia punya amal 900 miliar, dia bangun masjid, dia bantu pondok, dia bantu janda ini itu, wes masya Allah pokoknya wes 900 miliar. Untuk anaknya insya Allah cukup lah 100 miliar. Nah, di kuburan dia tertawa, di kuburan goyang-goyang tok. Tapi sekarang apa yang terjadi dia? Dia menyesal. Subhanallah. Dan kita bisa ngomong ini karena kita nggak punya masalahnya. Nah, iya betul. Kita bisa ngomong karena kita nggak punya masalah, nggak ada beban. Lewes duwe coba. Waduh, angel. Iya seperti itu. Makanya kalau di masjid jadi orang baik, kalau sudah keluar belum tentu itu loh. Subhanallah. Karena itulah semoga Allah mudahkan kita selalu berada di majelis taklim, eling terus soal iman koyo HP. Baterai ini kadang entek, kadang separuh, kadang full. Baik, demikian ya. Itu yang keempat. Nah, itu dulu aja. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم